Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu sistem informasi dalam manajemen publik. Sistem informasi memegang peran penting dalam dunia bisnis dan pemerintah. Tidak hanya sebagai sarana sebagai pengolahan data, sistem informasi kini menjadi alat strategis untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Dalam konteks manajemen publik, sistem informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi, pelayanan, transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat berbasis data. Pada materi yang pertama, sistem informasi sebagai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi atau instansi untuk memiliki nilai lebih dibandingkan pesaingnya. Dalam perusahaan, sistem informasi berperan untuk menciptakan nilai tambah melalui yang pertama, efisiensi operasional, yaitu mengurangi biaya operasional melalui otomatisasi, misalnya sistem ERP. Yang kedua, kualitas layanan, memberikan pelayanan lebih cepat dan tepat, misalnya aplikasi publik online. Yang kedua, inovasi produk atau jasa. Data dapat digunakan untuk inovasi sebagai kebutuhan pasar. Yang keempat, pengambilan keputusan. Business intelligence dapat membantu manajer menganalisis data. Sistem informasi memainkan peran penting dalam mengubah cara pemerintah beroperasi dan berinteraksi dengan warganya. Peran-peran tersebut meliputi yang pertama, meningkatkan pelayanan publik. Melalui e-government, sistem informasi memungkinkan warga mengakses layanan pemerintah secara online, kapan saja dan di mana saja. Contohnya adalah pembayaran pajak, permohonan izin surat, atau pendaftaran sekolah. Ini mengurangi birokrasi, menghemat waktu, dan meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat. Kedua, mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Pemerintah mengumpulkan data dalam jumlah besar. Sistem informasi membantu mengelola dan menganalisis data ini untuk mengidentifikasi tren, memprediksi kebutuhan masyarakat, dan mengevaluasi dampak kebijakan. Data tersebut menjadi dasar yang kuat bagi para pengambil keputusan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Sistem informasi mengotomatisasi proses-proses rutin seperti manajemen keuangan, penggajian pegawai, dan inventaris aset. Hal ini mengurangi kesalahan manusia, mempercepat alur kerja, dan memungkinkan pegawai fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem informasi, pemerintah dapat mempublikasikan data anggaran, laporan keuangan, dan informasi publik lainnya secara terbuka. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana publik dan kinerja pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas. Contoh jenis-jenis sistem informasi dalam manajemen publik. Yang pertama, sistem informasi e-government, portal layanan publik, misalnya pelayanan perizinan online atau situs web kementerian, dan aplikasi mobile untuk pengaduan masyarakat. Yang kedua, sistem informasi geografis, digunakan untuk perencanaan tata ruang kota, manajemen bencana, pemetaan aset publik, dan pelacakan penyebaran penyakit. Data spesial ini membantu pemerintah membuat keputusan yang integrasi dengan lokasi geografis. Yang ketiga, sistem manajemen keuangan publik, perangkat lunak yang mengelola anggaran pelaporan keuangan
dan belanja pemerintah secara terpusat, memastikan transparansi dan kontrol atas dana negara. Yang keempat, sistem informasi kependudukan. Database terpusat yang menyimpan data identitas penduduk, digunakan untuk penerbitan KTP, pendaftaran pemilih, dan layanan sosial. Yang kelima, sistem informasi kesehatan publik. Pengumpulan data kesehatan dari berbagai fasilitas, seperti rumah sakit atau klinik, untuk memantau tren penyakit, mengelola program imunisasi, dan merespon wabah secara cepat. Jadi, sistem informasi adalah tulang punggung dari manajemen publik modern. Meskipun memiliki banyak tantangan seperti isu keamanan, data, dan kesenjangan digital, sistem ini merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan transparan di era digital. Model sistem umum dalam perusahaan lingkungan perusahaan Porter Value Change. Model sistem umum dalam perusahaan. Model sistem umum memandang sebuah perusahaan sebagai sebuah sistem terbuka yang berinteraksi secara konstan dengan lingkungannya. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana perusahaan beroperasi dan beradaptasi. Elemen-elemen kuncinya meliputi: yang pertama, input atau sumber daya. Semua sumber daya yang masuk ke dalam perusahaan dari lingkungan eksternal, ini termasuk bahan baku, modal, tenaga kerja, mesin, dan informasi. Yang kedua, proses transformasi. Serangkaian aktivitas internal yang mengubah input menjadi output. Ini adalah inti operasional perusahaan, seperti proses manufaktur, perakitan, atau pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, output atau produk dan jasa. Hasil akhir dari perusahaan transformasi yang dikirimkan kembali ke lingkungan. Contohnya adalah produk jadi, layanan, atau bahkan informasi dan limbah. Yang keempat, mekanisme pengendalian. Sistem yang memastikan perusahaan berjalan sesuai tujuan menggunakan umpan balik untuk membandingkan output dengan standar yang ditetapkan dan membuat penyesuaian. Yang kelima, lingkungan. Semua faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, dan kondisi ekonomi. Yang keenam, umpan balik atau feedback. Informasi yang diterima dari lingkungan atau dari output internal yang digunakan untuk mengoreksi dan meningkatkan proses di masa depan. Rantai nilai Porter atau Porter's Value Change. Model ini dikembangkan oleh Michael Porter untuk menganalisis bagaimana perusahaan menciptakan nilai dan memperoleh keunggulan kompetitif. Aktivitas utama. Aktivitas ini secara langsung terkait dengan penciptaan, penjualan, dan layanan produk atau jasa. Yang pertama, logistik masuk, menerima, menyimpan, dan mengelola bahan baku dari pemasok. Yang kedua, operasi, mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga, logistik keluar, mengelola, menyimpan, dan mengirim produk jadi kepada pelanggan. Yang keempat, pemasaran dan penjualan, promosi dan penjualan produk kepada pelanggan. Yang kelima, layanan, dukungan purna jual seperti instansi dan perbaikan untuk menjaga nilai produk. Aktivitas pendukung. Aktivitas ini tidak secara langsung menciptakan produk, tetapi sangat penting untuk mendukung aktivitas utama.
seperti yang pertama, infrastruktur perusahaan, meliputi manajemen umum, keuangan, akuntansi, dan perencanaan. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia, semua yang terkait dengan perekrutan, pelatihan, dan kompensasi karyawan. Yang ketiga, pengembangan teknologi, penelitian dan pengembangan, desain produk, dan sistem informasi. Yang keempat, pengadaan, proses pembelian sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas lain dalam rantai nilai. Hubungan antara kedua model. Meskipun berbeda, kedua model ini saling melengkapi. Model sistem umum memberikan pandangan makro, menjelaskan bagaimana perusahaan sebagai satu kesatuan besar berinteraksi dengan lingkungan. Ini adalah kerangka kerja konseptual yang luas. Dan rantai nilai Porter memberikan pandangan mikro, merinci apa saja yang terjadi di dalam proses transformasi. Dari model sistem umum, rantai nilai membantu perusahaan mengidentifikasi secara spesifik di mana mereka dapat mengurangi biaya atau meningkatkan nilai untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada relevansi dalam manajemen publik. Dalam sektor publik, penerapan value change sedikit berbeda tetapi tetap relevan. Misalnya, outbound logistik berupa data masyarakat dari instansi, operation berupa pengolahan data menjadi informasi kebijakan, outbound logistik merupakan penyampaian informasi dan pelayanan publik. Yang terakhir, ada servis berupa layanan administrasi, kesehatan, dan sosial yang didukung digitalisasi. Selain itu, relevansi sistem informasi dalam manajemen publik juga mencakup yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Sistem informasi membantu membuka akses data publik sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi kinerja pemerintah. Yang kedua, partisipasi publik. Melalui platform digital, masyarakat dapat memberikan aspirasi, kritik, dan saran terhadap kebijakan pemerintah. Yang ketiga, efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran, digitalisasi, proses administrasi, dan penggandaan dapat menekan biaya serta mengurangi praktik korupsi. Dan selanjutnya, keamanan data. Sistem informasi publik harus memastikan perlindungan data pribadi masyarakat agar tetap aman. Dan yang terakhir, ada inovasi pelayanan. Pemanfaatan big data, AI, dan smart city mendorong pemerintah lebih responsif dan adaptif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, sistem informasi dalam manajemen publik tidak hanya sebagai alat administratif saja, tetapi juga menjadi strategi untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif dengan memanfaatkan sistem informasi pada setiap bagian rantai nilai Porter, baik perusahaan maupun instansi publik, dapat meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, efisiensi biaya, dan inovasi.